Teka-teki hilangnya seorang dokter di Bogor, Jawa Barat yang sempat viral di media sosial terjawab sudah. Sang dokter yang sedang hamil ternyata tidak hilang, melainkan kabur meminta pertolongan karena sering dianiaya suaminya. Polisi menangkap WS, seorang pria paruh baya asal Cibinong, Bogor, karena membuat berita bohong dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada istrinya yang merupakan seorang dokter. WS melaporkan istrinya hilang selama 3 hari setelah meninggalkan rumah mereka. Berita kehilangan sang dokter pun viral di media sosial. Usai menerima laporan, polisi pun memeriksa sejumlah saksi dan menemukan fakta bahwa Dr. Kori meninggalkan rumah karena mendapat kekerasan dari suaminya. Korban pun berusaha mencari pertolongan. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku. Ya, KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering dan berulang. Ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian itu. Polisi masih terus melakukan penyidikan dan akan memeriksa kejiwaan WS. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis, yakni kekerasan dalam rumah tangga dan penyebaran berita bohong dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. WS tak bisa berkutik. Pria parubaya warga perumahan Metro Residen Cibinong, Bogor, Jawa Barat ini harus berurusan dengan polisi. WS diamankan lantaran membuat berita bohong dan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada Dr. Kori, istrinya sendiri. Ditangkapnya WS bermula saat viralnya sebuah video di media sosial yang menyebut seorang dokter hilang setelah 3 hari meninggalkan rumah. Polisi pun menggelar penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, baik dari keluarga, suami korban, hingga tukang bubur yang biasa berjualan di depan rumah korban. Awalnya WS mengaku tidak ada masalah dalam rumah tangganya. Namun saat Dr. Kori ditemukan, polisi menemukan bukti korban sengaja kabur dari rumahnya karena menjadi korban KDRT suaminya. Polisi pun mengamankan WS dan belakangan mengaku sengaja merekayasa hilangnya korban dengan menyebarkan berita di media sosial. Ya, KDRT-nya bentuknya adalah sudah sering berulang menurut hasil pemeriksaan dari korban bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan dalam rumah tangga sering dan berulang. Ditambah kami menemukan saat kejadian hari pagi, kami menemukan bukti yang dimana penjual bubur melihat kejadian tersebut. Polisi masih akan memeriksa kondisi kejiwaan WS. Dan akibat perbuatannya, WS ditahan di Mapolres Bogor dengan ancaman pasal berlapis, mulai dari KDRT dan penyebaran berita bohong dengan 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, dan untuk mengupas lebih jauh mengenai kasus KDRT yang dialami Dr. Kori Ulfiyah Ramayanti yang sempat viral di media sosial, kita sudah terhubung dengan Marlinda Purnomo selaku pengamat gender sekaligus Rektor Universitas Shahid. Selamat pagi, Bu Marlinda. Selamat pagi Mbak Yasmin dan Mas Camar. Sehat-sehat ya Bu ya. Bu langsung saja Bu melihat dengan kasus yang sedang terjadi pada Dr. Kori. Bagaimana tanggapan dari Bu Marlinda sendiri? Ya, pertama-tama saya prihatin ya terhadap kasus yang menimpa Dr. Kori. Karena ini sebenarnya kasus-kasus seperti ini seperti fenomena gunung es ya di negara kita. Karena sementara ini masyarakat kan masih melihat budaya bahwa rumah itu tempat yang aman. Ternyata kalau kita lihat image yang terjadi adalah rumah sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman bagi perempuan. Jadi kasus-kasus KDRT banyak sekali nih Mbak Yasmin, dan tidak melihat status sosial dari sebuah keluarga. Ya, jadi kita prihatin juga karena bagaimanapun undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga ini sudah disosialisasikan sedemikian rupa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tetapi kasus-kasus ini tetap terjadi.
Baik, Ibu Marlinda, tadi kita juga turut prihatin ya dengan apa yang terjadi dan semua kalangan ini bisa mengalami KDRT begitu ya. Perempuan manapun begitu bisa mengalami KDRT. Dan tadi disebutkan di informasi sebelumnya bahwasanya ini pelaku kerap mengancam menggunakan pisau terhadap korban. Apakah ini ada kemungkinan adanya gangguan temperamen dari pelaku, Bu? Bisa, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama mungkin temperamen atau psikologis ya, kejiwaan. Dan juga kalau kita melihat teori gender, sebenarnya ada konstruksi gender yang telah terbentuk ya, misalnya keluarga-keluarga yang anak-anaknya sudah terbiasa melihat kekerasan di dalam rumah tangga, makanya kemudian akan terjadi yang namanya social learning theory. Jadi teori pembelajaran sosial bahwa melihat hal itu sudah biasa terjadi dilihat dan kemudian penularan kekerasan antar generasi itu terjadi. Mungkin ya saya belum melihat secara jauh apakah WS itu juga sebagai korban juga sudah melihat hal-hal yang kekerasan di dalam rumah tangga dan lain sebagainya. Karena itu bisa terjadi. Jadi konstruksi gender itu bisa terbentuk berabad-abad dan menjadi budaya yang diwariskan. Mungkin kemudian terbentuk di dalam kejiwaannya sampai kemudian dia menikah. Jadi mungkin hal itu biasa dia lakukan karena biasa melihat hal-hal kekerasan itu terjadi di dalam rumah. Baik, Ibu Marlinda, artinya apakah anak dengan orang tua yang melihat orang tuanya di KDRT itu memiliki kecenderungan bahwa nantinya ketika besar akan melakukan KDRT juga berarti, Bu? Ya, dalam beberapa studi literatur dan juga penelitian ya, riset, memang sebagian besar itu bisa berdampak secara jangka panjang terhadap kejiwaan anak. Jadi kalau kita melihat hal seperti ini sebenarnya tidak hanya melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga secara hukum yang kemudian berdampak jangka pendek, tetapi sebenarnya kita juga harus melakukan perlindungan kepada anak-anak yang di dalam rumahnya terjadi kekerasan, tindak kekerasan, karena itu nanti akan terjadi intergeneration transmission of violence. Jadi penularan kekerasan antar generasi. Nah, itu yang menjadi kita prihatin, apalagi kita akan bonus demografi yang sangat tinggi nanti 2045, dan menurut saya ini menjadi keprihatinan kita bersama bagaimana kita menjadikan demokrasi dimulai dari rumah. Jadi pendidikan atau literasi tentang kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya menjadi domainnya orang dewasa, tetapi juga melakukan literasi terhadap anak-anak, di mana anak-anak itu tinggal di rumah-rumah yang sudah terbiasa melihat kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini dampaknya sangat luar biasa, Mas Ahmad dan Mbak Yasmin. Karena apa? Karena kita akan menghasilkan generasi-generasi yang sudah terkena penularan kekerasan, dan itu akan sangat memprihatinkan dalam jangka panjang. Apakah kita akan membentuk generasi-generasi yang terkonstruksi di dalam mindsetnya bahwa kekerasan adalah hal biasa di dalam rumah. Oke, baik. Berarti Bu memang harus ada langkah-langkah khusus yang dilakukan ya Bu untuk tadi memutus bagaimana penularan kekerasan lintas generasi. Lantas kalau kita lihat dari kasus ini Bu, dari Dr. Kory sendiri, pemicu KDRT ini adalah hal yang sepele. Kemudian menurut Anda apa yang membuat sang suami tega meng-KDRT Dr. Kory yang bahkan saat kejadian ini tengah mengandung, Bu? Menurut saya ini kejadiannya tidak hanya sekali ya kalau kita lihat, Mbak. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi berkali-kali dan mungkin Dr. Kory selama ini tidak mau melaporkan. Nah, ini juga kecenderungan yang terjadi selama ini. Mungkin banyak kasus karena merasa malu, karena punya status sosial yang cukup tinggi, sehingga ketika perempuan mengalami kekerasan, dia tidak berani melaporkan karena mungkin hal ini bisa juga karena kultur yang budaya juga ya, bahwa malu kalau sampai permasalahan keluarganya kemudian menjadi konsumsi masyarakat. Nah, inilah yang terjadi selama ini karena
sudah terbiasa. Menurut saya tidak terjadi hanya karena kasus kemarin, dan mungkin ini sudah berulang dan sampai mungkin puncaknya Dr. Kori kemarin melaporkan. Nah, oleh karena itu saya berharap sebenarnya literasi terhadap kaum perempuan, apabila sekali saja di dalam rumah tangga mengalami kekerasan, seharusnya mereka bisa berani melaporkan. Karena kalau tidak, hal ini akan terjadi berulang-ulang, dan itu juga yang menyebabkan kemudian peristiwa kekerasan itu bisa menyebabkan kematian nantinya. Karena apa? Harus berpikir bagi seorang perempuan ketika di dalam rumah tangganya sang suami melakukan kekerasan terhadap dirinya, terhadap perempuan, itu akan berdampak psikologis jangka panjang bagi anak-anaknya. Itu yang harus difikirkan. Baik. Bukan kecenderungan bahwa budaya malu, tetapi bagaimana masa depan anak-anak mereka. Ya, Ibu Marlina, ini menarik sekali seperti yang Anda sampaikan, bagaimana dengan masa depan anak-anak yang melihat secara langsung gitu KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya. Apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita lakukan secara mungkin untuk jangka pendek terlebih dahulu agar anak tersebut tidak trauma begitu, dan apakah perlu mendapatkan pendampingan khusus? Kemudian tadi juga disampaikan bahwasanya normalisasi dari kegiatan-kegiatan perlakuan tidak baik yakni KDRT ini juga dapat berdampak terhadap psikologis anak tersebut. Ya, jadi penanganan yang harus dilakukan pertama selain terhadap korban yaitu Dr. Kori, juga terhadap anak-anaknya, 3 orang anak kalau tidak salah, dan Dr. Kori sekarang sedang mengandung. Jadi anak-anak itu harus dilakukan pendampingan agar nanti tidak menjadi social learning theory tadi ya, bahwa dia melihat pembelajaran di dalam rumah kemudian dia mengalami penularan kekerasan antar generasi. Nah, itu harus diputus rantai itu. Jadi harus ada penanganan secara khusus dari psikolog. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Sudah waktunya kita semua, pemerintah, masyarakat, mencanangkan zero tolerance terhadap kekerasan. Jadi menurut saya walaupun Undang-Undang Nomor 23 2004 ini ada, tetapi ketika literasi, ketika kita tidak mencanangkan secara masif zero tolerance terhadap kekerasan, maka kita akan kehilangan sekian generasi yang punya penyakit jiwa yang menurut saya itu akan tidak baik untuk perkembangan pemimpin Indonesia ke depan. Jadi menurut saya sekarang yang harus dilakukan yang pertama adalah selamatkan anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut akan bisa terputus dalam rantai penularan kekerasan antar generasi untuk berikutnya. Jadi itu penting sekali menurut saya harus dilakukan selain proses hukum. Jadi menurut saya mudah-mudahan tidak ada lagi kemudian pencabutan, karena beberapa kasus yang lalu ketika kemudian terjadi sebenarnya hal-hal yang mungkin di luar hukum ya, ada perdamaian kemudian pencabutan hukum terhadap suaminya. Nah, mungkin menurut saya itu bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi, sehingga itu menjadi efek jera bahwa tidak boleh ada lagi kekerasan di dalam rumah tangga. Baik, Ibu Marlina, kalau kita berbicara tentang suami istri yang ada dalam sebuah rumah tangga, kadang-kadang sang istri ataupun juga mungkin sebaliknya ya, meskipun kasus yang di KDRT laki-laki ini tidak sering terjadi, namun mungkin selalu ada kemungkinan gitu. Nah, biasanya korban tidak mau melaporkan dikarenakan adanya rasa cinta begitu, kemudian juga rasa tidak ingin rumah tangganya goyah begitu, atau karena memikirkan anak-anak sehingga tidak melaporkan hal tersebut agar rumah tangganya tetap utuh meskipun ya dengan KDRT seperti itu. Apakah mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti ini tentunya ini akan semakin memperparah kondisi anak dan juga psikologis anak tersebut, Bu? Ya, sebenarnya kalau itu terjadi secara berulang-ulang, kita berpikir jangka panjang, karena sebuah rumah tangga ini tidak hanya soal mempertahankan rumah tangga, tetapi kita punya tanggung jawab moral
tanggung jawab bahwa kita mendapatkan rahmat dan berkah anak-anak dari Allah, dan itu kita punya kewajiban bagaimana agar masa depan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih baik masa depannya dari kita. Jadi kalau kekerasan di dalam rumah tangga itu sebenarnya sudah harus kita lihat, karena tidak hanya kekerasan fisik saja ya, nah, Dokter Kori, itu kan langsung fisik ya, mungkin udah beberapa kali terjadi, mungkin juga kekerasan psikologis, kemudian tadi kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, semua kan udah diatur. Jadi menurut saya apabila memang masih ingin dipertahankan, ya mungkin harus melakukan konsultasi kejiwaan kepada psikolog. Mungkin suaminya harus sadar, tapi bagaimana kemudian menyadarkan suami untuk mau pergi ke psikolog, kemudian untuk mau berobat, supaya mungkin ketindakan kekerasannya itu berkurang atau tidak sama sekali. Mungkin itu pertama bisa dilakukan. Jadi tindakan awal bisa dilakukan supaya tidak terjadi hal-hal yang kemudian akhirnya mengakibatkan kekerasan fisik, dan kemudian juga akhirnya anak-anak melihat hal itu sebagai hal yang biasa. Pertama boleh misalnya diskusi kepada suaminya, diajak ke psikolog dan lain sebagainya. Tetapi kalau hal itu memang sudah tidak bisa, ya memang bagaimana lagi? Tentu ada jalur-jalur yang bisa ditempuh selain mungkin mendiskusikan dengan keluarga. Karena menurut saya rumah harus menjadi rumah yang aman. Rumah adalah menjadi rumah demokrasi yang dimulai dari rumah. Bisa diskusi, bisa bicara tanpa kekerasan. Tanpa kekerasan fisik, tanpa kekerasan psikologi, tanpa kekerasan seksual, tanpa kekerasan ekonomi. Jadi menurut saya perempuan, atau karena 80% kasusnya ya kalau Komnas Perempuan itu datanya adalah kekerasan terjadi, yang rugi adalah perempuan. Jadi menurut saya faktor budaya itu mungkin harus sedikit demi sedikit dijadikan sebagai suatu faktor yang seharusnya tidak menjadikan dia preventif untuk melakukan pelaporan terhadap kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Baik Bu Marlinda, terakhir Bu, apabila seorang istri sudah terlanjur mendapatkan KDRT, lantas langkah apa yang harus dilakukan? Meminta pertolongan kemana Bu? Ya, pertama kali tentu saja kita ada beberapa ya, dari Kementerian Perempuan juga punya program, kemudian juga harus berani melaporkan ke pihak yang berwajib, karena di kepolisian menurut saya sudah ada tempat penanganan khusus bagi kekerasan, dan menurut saya ini harus ada keberanian. Jadi harus kita encourage gitu, memberdayakan perempuan untuk berani melaporkan, karena perempuan yang berani melaporkan berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap zero tolerance terhadap kekerasan perempuan. Kalau perempuan itu berani melaporkan, maka sebenarnya tidak hanya untuk kehidupan rumah tangganya sendiri, tetapi juga ingat bahwa anak-anak juga telah dia selamatkan, dan juga perempuan-perempuan lain kemudian untuk harus berani juga melakukan laporan. Jadi bisa melakukan pelaporan terhadap biro-biro konsultasi yang ada. Beberapa organisasi perempuan juga membuat biro konsultasi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, bisa dilaporkan melalui organisasi tersebut, kemudian bisa melalui yang dibentuk oleh pemberdayaan perempuan, dan juga bisa melaporkan ke kepolisian. Jadi menurut saya 3 hal itu bisa dilakukan untuk awal langkah pertama ketika perempuan mengalami kekerasan. Dan masyarakat juga saya minta untuk ikut andil ya, apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan, mohon untuk bisa melaporkan. Seperti itu tadi kan kepolisian menyampaikan ada tukang bubur yang melihat. Mungkin masyarakat kita belum terbiasa ya melaporkan tindak kekerasan, biasanya pencurian dan lain sebagainya. Nah mungkin itu kita juga bisa membuka laporan-laporan dari masyarakat sekitar terhadap tindak kekerasan yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga. Karena biasanya rumah tangga itu kan private ya, jadi jarang ya masyarakat mau ikut
campur, tetapi ini tidak bisa lagi karena ini sudah fenomena gunung es, dan menurut saya zero tolerance tadi, tindak kekerasan terhadap perempuan, selain perempuan sendiri, masyarakat juga harus ikut andil untuk membantu. Baik, artinya KDRT ini sama saja seperti kejahatan yang lainnya ya, dan ini menjadi insight baru bahwasanya kalau kita melihat KDRT ini bisa langsung dilaporkan ke pihak berwajib ya, Jangan menciptakan rasa takut aman untuk melapor. Baik, terima kasih atas informasi dan bincang-bincangnya Ibu Marlinda Irwanti Purnomo selaku pengamat gender sekaligus Rektor Universitas Shahid. Terima kasih, salam sehat dan selamat kembali beraktivitas Ibu. Salam sehat, dan perempuan harus berani melapor. Baik.